Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, semangat pagi rekan-rekan semua yang pada hari ini alhamdulillah kita semua mudah-mudahan diberikan kesehatan, kemudian kebahagiaan dan juga tetap bugar ya, optimis selalu. Baik, jumpa lagi dengan saya Teguh Hendri, terapis sekaligus trainer di Gusmus Terapi, Terapi Kabuyutan Nabawa Datala. Alhamdulillah kita jumpa lagi di dalam sharing keilmuan dari terapi kabuyutan Nabawa Datala, di mana sebelumnya kita sudah sampaikan tentang struktur dan fungsi organ di dalam tubuh kita, yaitu organ paru-paru. Nah, hari ini saya akan sampaikan mengenai organ yang luar biasa penting dalam tubuh kita, yaitu adalah organ lambung. Nah, mungkin rekan-rekan semuanya pernah merasakan berbagai macam keluhan di dalam tubuh kita, terutama lambung, entah itu nyeri ulu hati, begas, sendawa, mual, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu tahu, kita pahami kenapa itu bisa terjadi. Nah, kita sama-sama belajar, yuk kita sama-sama belajar tentang organ lambung ini, bagaimana makna dan pengertian secara pasti alam dan pasti budaya dalam rumusan terapi kabuyutan Nabawa Datala. Baik, lambung. Lambung adalah satu organ yang terletak di rongga perut di bagian kiri atas, di sebelah kiri dari hati. Letaknya terdapat di antara kerongkongan dan usus atau duodenum. Itu posisinya. Kemudian yang kedua, kita lihat bagaimana atau lambung ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah, ini kita bisa lihat sama-sama di sini, lambung bagian atas ini terdiri dari kardia dan juga fundus, di mana masing-masing memiliki fungsi. Kardia itu mengontrol masuknya makanan ke dalam lambung kita. Kemudian juga mencegah reflux, artinya naiknya asam lambung ke esofagus, ke kerongkongan kita. Kemudian fundus, nah ini menyimpan gas ya, hasil dari makanan dan udara yang tertelan oleh tubuh kita. Dan juga berperan dalam relaksasi adaptif. Jadi ketika makanan masuk ke dalam lambung, itu dinding lambung dia akan dindingnya memuai ya, boleh dikatakan dia relaksasi ya ketika makanan masuk. Kemudian bagian kedua adalah lambung bagian tengah, korpus atau bodinya. Nah, dia memiliki fungsi menghasilkan asam lambung atau HCl ya, kemudian mengaduk dan mencampur makanan. Kemudian pusat utama pencernaan protein secara kimiawi. Nah, yang bagian ketiga, lambung bawah, itu terdiri dari dua juga, antrum dan pylorus. Di mana antrum memiliki fungsi menghaluskan makanan, ya, sehingga dia menjadi seperti bubur, ya, atau dikatakan kim. Kemudian kedua, mengatur pengeluaran makanan sehingga untuk masuk ke dalam usus halus. Kemudian juga menghasilkan hormon gastrin. Untuk apa? Untuk mempermudah proses pembuatan asam lambung, ya, memproduksi asam lambung. Itu bagian-bagian dari lambung. Nah, kita lihat secara fungsi secara umum, lambung itu sendiri ya mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi, kemudian menghasilkan asam lambung HCl dan juga enzim pencernaan pepsin yang membantu memecah protein. Kemudian mengaduk makanan hingga menjadi kim, kemudian menyimpan makanan sementara sebelum diteruskan ke usus halus dan membantu membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, enzim pepsin ini fungsinya untuk memecah protein, sementara asam lambung itu berfungsi untuk membunuh kuman ya yang menyertai makanan ketika kita konsumsi dalam tubuh kita. Nah, di depan kita lihat beberapa gangguan yang dialami oleh organ lambung ya. Mulai dari nyeri ulu hati, kembung dan begah, kemudian sering sendawa, mual, muntah, nafsu makan menurun, timbulnya rasa pahit dan asam di mulut, kemudian lemas, pusing dan BAB berwarna hitam. Itu beberapa keluhan yang sering kita alami ketika organ lambung kita terganggu. Nah, itu secara umum tadi yang kita sampaikan bagaimana makna pengertian organ lambung secara pasti alam. Nah, sekarang bagaimana? Secara pasti budaya. Organ lambung, makna perlambang di dalam kehidupan kita adalah finansial atau kebutuhan pokok kita. Sebagaimana proses pencernaan di lambung, masuknya makanan melalui mulut, esofagus, kerongkongan sampai ke dalam lambung, kemudian disalurkan lagi ke sehingga dia bagian bawah lambung sehingga menjadi bubur atau kim. Nah, itu yang akan diserap oleh sel ya, nutrisi yang akan diserap oleh sel untuk kebugaran tubuh kita.
Nah, sama halnya secara makna perlambang adalah bagaimana di dalam kehidupan kita, kita harus bekerja dan menghasilkan atau memiliki hasil, sehingga hasil itu bisa menjadikan sebagai penopang atau kehidupan kita sehingga lebih tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kita. Pentingnya menjaga organ lambung sebagaimana perlambang dari eh, kehidupan finansial kita. Beberapa tips yang bisa kita sampaikan mengenai bagaimana kita bisa menjaga sehatnya atau berfungsi optimalnya dari organ lambung, di antaranya bagaimana menjaga pola makan yang teratur, kemudian makanan sedikit tapi sering, kemudian kelola stres, karena dengan stres itu bisa menaikkan asam lambung, kebutuhan cairan tercukupi, kemudian kasih jeda setelah makan 2 atau 3 jam, jangan langsung berbaring, dan yang terakhir, rajin-rajinlah berolahraga. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai struktur dan fungsi organ dari lambung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.